Garing Pimda Datar PKN garing NTT garing Romawi 9 garing 2022 tentang tanggal 7 Juni 2022 periode 2022-2027. Untuk bapak mama yang saya sebutkan namanya bisa mengambil bagian di depan. Yang pertama, Dewan Penasihat atau Wanhat, Ketua Agustinus Taupan, Sekretaris Maksi Boymau, Anggota Petrus Taneo, Pimpinan Kecamatan atau Pincam, Ketua Stefanus Taopan, Wakil Ketua Yonatan Bako, Sekretaris Edwin Boymau, Wakil Sekretaris Salmun Bako, Bendahara Andri Nakamnano, Wakil Bendahara Rosalina Boymau. 3. Badan Pemenang Pemilu atau Bapilu, Ketua Metu Taopan, Sekretaris Sekalian, izinkan saya, Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk mengambil sumpah janji dan melantik pengurus pimpinan Kecamatan Kolbano periode 2022-2027. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan perkenanannya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 27 bulan September tahun 2023, saya selaku Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 554 /SK miring Pimda Datar PKN miring NTT miring Romawi 9 miring 2022 tanggal 7 Juni 2022 dengan resmi melantik saudara-saudara masing-masing dalam jabatan sebagai pengurus pimpinan Kecamatan Partai Kebangkitan Nusantara Kecamatan Kolbano periode 2022-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan tanggung jawab yang diembankan kepada saudara. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji, saya ingin bertanya bagi yang beragama Muslim, kalau ada? Tidak ada, semua Kristen. Bagi yang beragama Kristen atau Katolik, apakah saudara bersedia berjanji? Bersedia. Berjanji dengan cara agama apa? Agama Kristen. Selanjutnya saya mengingatkan saudara bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tanggung jawab terhadap amanat Partai Kebangkitan Nusantara, dan juga tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh semua kita yang hadir, juga yang terpenting harus disadari bahwa janji ini didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Sebagaimana dalam kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 13 dinyatakan,
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui dari apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang tersimpan dalam hati saudara dan apa yang saudara ucapkan. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Kristen atau Katolik, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya selaku kader dan pengurus Partai Kebangkitan Nusantara akan memenuhi segala kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu setia dan taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Semoga Tuhan menolong saya. Mengakhiri prosesi pelantikan saudara-saudara, saya ingin menitipkan pesan ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Sanggupkah saudara-saudara melakukan ini? Pulang dan kerjakan itu, Tuhan memberkati. Demikian. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan SK pengurus dari Ketua Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan akan dilanjutkan dengan penyerahan petaka Partai Kebangkitan Nusantara yang secara simbolis diserahkan kepada Ketua Pimpinan Kecamatan. Baik, dan untuk Bapak Ibu pengurus yang baru dilantik, saya Mike. nama pimpinan daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyerahkan SK sebagai dasar publik dan legalitas untuk saudara-saudara melaksanakan tugas-tugas partai secara resmi. Karena itu saya serahkan kepada Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah penyerahan petaka Partai Kebangkitan Nusantara. Yang diserahkan oleh Bapak Ketua Dewan Penasehat. Baik, terima kasih bagi pengurus pimpinan cabang Kecamatan
Kecamatan Kumbano, Partai Kebangkitan Nusantara. Kami dari pimpinan cabang PKN Kabupaten Tetes menyerahkan bendera Partai Kebangkitan Nusantara untuk dikibarkan di seluruh Kecamatan Kumbano. Dan diharapkan kepada kita semua kader, terutama pengurus yang baru dilantik, untuk mengikuti kata-kata saya. Ikrar anggota Partai Kebangkitan Nusantara. Ikrar anggota Partai Kebangkitan Nusantara. 1. 1. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara adalah insan yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. adalah insan yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara berada pada barisan terdepan berada pada barisan terdepan dalam mengamankan dan mengamalkan Pancasila, dalam mengamankan dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, dan teguh menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan teguh menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. 3. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kenusantaraan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kenusantaraan sebagai spirit terciptanya keunggulan bangsa. sebagai spirit tercapainya keunggulan bangsa. 4. 4. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara mengutamakan kebenaran, mengutamakan kebenaran, keberanian, keberanian, kejujuran dan keadilan kejujuran dan keadilan dalam melaksanakan perjuangan partai. dalam melaksanakan perjuangan partai. 5. 5. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara dalam berpikir dan bertutur, dalam berpikir dan bertutur, bertindak senantiasa menjaga kemuliaan, bertindak senantiasa menjaga kemuliaan, kehormatan dan harga diri partai, kehormatan dan harga diri partai, masyarakat, bangsa dan negara. masyarakat, bangsa dan negara. Siang dan sore hari ini adalah mengikuti kegiatan konsolidasi dan pelantikan pengurus pimpinan anak cabang. Yang pertama, partai ini adalah kekuatan negara, kekuatan bangsa. Hadirnya suatu partai adalah merupakan kekuatan bangsa itu sendiri. Dia partai apa saja. Yang kita dengar tahun ini ada 18 partai yang baru hadir di tengah, yang hadir di tengah kita hari ini. Salah satunya dari 18 partai ini yaitu Partai Kebangkitan Nusantara. Ada satu partai yang namanya hampir sama, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, PKB PKN.
bedanya Nusantara dan bangsa. Saya pikir kedua partai ini maknanya sama, karena Nusantara dan bangsa itu satu. Tapi kita harus ingat bahwa beda Nusantara, beda bangsa itu ada arti yang masing-masing miliki, masing-masing partai miliki. Jadi saya tidak tahu artinya apa, hanya Nusantara itu menyangkut seluruh NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyangkut semua. Kalau bangsa untuk bangsa Indonesia juga. Bapak Stefanus ini dia bawa ini kaset ke jalan-jalan. Akhirnya terakhir Pak Susilo menang dalam Pilpres. Dia pun kelebihan Pak Stefanus ini. Dia putus SMP, tidak lulus SMP. Dia sekolah SMP tapi tidak lulus. Hanya saya mau kasih tahu, orangnya mulut hidup, orangnya banyak bicara. Untuk soal politik waktu itu bisa, dia pengalaman politik tinggi, mengalahkan orang-orang yang pintar-pintar dong, orang S1 dong, S2 dong, waktu itu kalahkan dalam sistem politik. Jadi saya memang agak memberikan jempol kepada Bapak Stefanus ini karena dia punya kelebihan khusus soal politik. Jadi saya banggakan dia karena pernah dia buktikan diri lewat Partai Demokrat. Dan akhirnya karena kepengurusan berjalan demi periode ke periode, waktu dilupakan, akhirnya dengan sendirinya dia lompat-lompat dari tahun ke tahun, dia dari partai mana yang dekat dia merapat. Dia seperti itu. Harus saja dilantik. Yang tidak baik menjadi pengurus partai itu Bapak Mama, yang pertama pengorbanan. Berkorban waktu, berkorban adalah rekrutmen politik dan pendidikan politik. Hari ini kegiatan kita sudah laksanakan dua agenda sekaligus, yaitu rekrutmen dan pendidikan politik. Nanti kita akan laksanakan bersama. Nah, selain itu juga aturan dalam PKPU 10 mengamanatkan setelah tuim lalim biat partai poene do bale-bale susi kuan-kuan hamutiaba amnaistini, karena akan dilakukan survei elektabilitas sehingga amnaistini kalon lomen bisa mupin dukungan, bukan ham tuim lalim biat partai lalu tok ham onen ham pau petunjuk ham DPR. Maka itu semua keluar, kita terjunkan ke lapangan, semua turun ke bawah bekerja, dan kita sesuai dengan PKPU tentang kampanye juga kami berkewajiban memberikan sosialisasi dan program haim tawar visi misi, lalu hit mitam hide usulan hi pergumulan nok aman mui DPR nakoi now memperjuangkan ambiat na nok anang aplenat neke memfinance dalam bentuk reses. Tapi itu bukan kosong Bapak Mama. Oi haifes resmes jutan boham nim. Ya. Niki nem. Terus nem sos nang fafit naik ke sambilat kolban olai fafit na nayan la onda beli selo juta nim ay juta ne sos nikim ne sakalos ni funatunim wa hamamat ni funatunua tua jergen nua natunteon karena sos tua ambi pisana plo jergen meset naut sembok nim uang duduk buat nuam nim lalu nabuam nabdua Pak inalail juta boes infen mampain usim nas impules kun atoni itonwa, bahkan bukan alam puil se neke no hamba Tuhan naman oyan antene nenoklit neke no taman tenoklit onen kit kase hit puil se mat onen tapi kata himpa bo inekin pani hinonen juta bo tenomnin yang harusnya habis. Karena itu dahulu namanya jaring asmara, menjaring aspirasi masyarakat, sekarang berubah nomenklatur menjadi reses.
Ada ketiga lagi yang diberikan oleh negara yang sangat besar lagi dari gaji dan reses. Namanya sekarang istilahnya pokir. Pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran adalah salah satu hak yang diberikan kepala DPR oleh undang-undang. Kemudian oleh orang itu melekat untuk mengantisipasi sesuatu yang sifatnya emergensi atau darurat. Jadi nem no kolbanot pas naul neman saun at itneten at fek aitlana na hoy en hainani lalu natanam naklanan imeter pauk nakameter na tuntion bapa naon do tia atnan etun ana aplenat tolong karena ahlan at fek ek na ne tot kuanua ya. Kemudian nek none juta naut na sambo nim hanem hanaloy tan lanan lai nem tan sos nan semen sak boes ni funatunim snain retes jutes kerikil amna istini him suadaya kiti tukang okat awbayan na sinfen simpuah hamanus jadi na lail juta boes ini kempani juta naut na samboha hitok matpolis amliot itoni neman moy nan metre nautnes nikim fani nuni oke lalu hitok matpuil se bahkan tekin nuklimat oy natini. Kita hitung bapak mama kai boteun reses bo ha abot tenom nim bait bo nem nim tambah ini kempani juta naut semenese maka 1 bulan penghasilan seorang anggota 150 sampai 170 juta penghasilan seorang anggota DPRD. Lalu wah lah na tuy na kait naik jadi DPR es na baina to na balabalen in es na baina kuan na balabalen. Mereka tahu jangan kita pergi hanya tipu-tipu saja, kita buka iya tapi iya apa yang terlalu rahasia kita buka sehingga mereka tahu. Nah maka itu pinokan pakan DPR pak pafaitan saya nanusop motor Supra Fit kama paku pak hanau no sunatan futun center no ilang koene mantana lanan saya nantones otomese tonuat fet nak aunum ha oto ton tenut ngana etkop nam sumna kanaut na oto je toni mat oto bahak pakan saya ume hambel mantulik hui na naiki matengane pansanan ton mese umek tuta mese ton nuat umek tuta nua ton tenut umek tuta teon moy nang pakar hau nang ko aus na naik kem koy nom hamnao begitu. Lalu yang tidak baik mese ton nuat fe nuat ton tenut fe ne teon karena none na leu imbisan moy sat leko kona buasa karena ini plena buat pakai bina di plena inahin ala kana sa oke pak be isne manawi natu ina ini tambi skol in tambi plena na ko teas ini inahin ala kana pergumulan ng bipuan bale i oke ten pabano na ko kakang natu ina inahin jadi ini ana lian kuananan au ka ay pakas kay kopi percibian ane matan labi ketolan live ness KSDS labi ketolan pes yang dia kuanan supaya ditorong sin kalau bisa muid nantua kesambiatna yang betul-betul bukan hanya wakil tetapi betul-betul dia berpihak di sini maka itu pastikan bapak mama nama terdaftar sebagai pemilih karena kalau itu paksa tapi kata makan bisulat nanam karena kan tuya dia nokan tu soban sen ada titik sosit tahu titik nomor Di
dilaksanakan hari ini 27 September 2023. Saya berharap sekretariat ini menjadi rumah besar pembukaan sekretariat kantor PKN di Kecamatan Kolbano, khususnya di desa CI saat ini. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ketua buat khususnya Partai PKN yang sampai hari ini menurut data kami belum ada caleg yang memasang atribut kampanye. Terus terang Bapak Ibu semua, sementara ini kami ada identifikasi para partai yang sudah mendahului, yaitu memasang atribut kampanye dalam hal ini baliho. Karena belum ada DCT. Kami sampaikan ini karena caleg yang sudah memasang baliho dengan nomor urut belum ada DCT-nya. Jangan sampai dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang paling pertama, saya atas nama partai juga menyampaikan sedikit koreksi tentang apa yang diangkat oleh Pak Pengawas tadi tentang atribut yang sudah terpasang di mana-mana. Kami PKN adalah satu partai yang taat asas. Seluruh kader sudah kami informasikan untuk taat asas. Jadi atribut apapun namanya, berhubung karena belum ada DCT